Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya, langsung saja di sini perkenalkan, nama saya Nafa Aprilia dengan nomor NIM 202015510116 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas UTS semester 4 pada mata kuliah Hadis Hukum Islam. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sekilas mengenai pernikahan dalam Islam. Langsung saja. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul atau menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang dituju untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam, kata zawaj digunakan dalam Al-Quran yang artinya adalah pasangan, yang dalam penggunaan pula dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Di sini lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu hikmah melaksanakan pernikahan. Yang pertama adalah cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini, selain lewat perzinahan, pelacuran dan lain sebagainya. Sehingga ketika seorang telah melaksanakan pernikahan itu insya Allah terhindar dan dijauhkan dari perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketentraman bersama keluarga atau istri. Kemudian yang ketiga adalah memelihara kesucian diri. Yang keempat, melaksanakan tuntutan syariat. Yang kelima, membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Kemudian yang selanjutnya itu yang keenam, itu sebagai media pendidikan. Itu maksudnya gini, Islam begitu teliti dan menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua. Anak terjerumus dan dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh karena institusi kekeluargaan yang direkomendasikan Islam terlihat tidak terlalu sulit serta sesuai sebagai petunjuk dan pedoman pada anak-anak. Yang ketujuh yaitu mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab. Kemudian yang ke-8 yaitu dapat menggerakkan tali silaturahmi, mengeratkan tali silaturahmi. Kemudian pemilihan calon. Untuk pemilihan calon, Islam mensyaratkan beberapa ciri calon suami atau calon istri yang dituntut dalam Islam. Namun ini hanyalah panduan dan tidak ada paksaan untuk mengikuti panduan tersebut. Ini jadi yang pertama adalah ciri bakal suami. Berhubung saya adalah seorang wanita, oleh karena itu di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri, menyebutkan mungkin ciri-ciri bakal suami. Bakal seorang suami yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Atau yang kedua adalah Islam. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab kepada semua makhluk. Terus yang semua apapun, bukan hanya makhluk, akan tetapi dengan bertanggung jawab akan amanahnya, akan emang tugas tanggung jawabnya dia. Kemudian yang selanjutnya yaitu memiliki akhlak terpuji atau dia beretika, karena seseorang akan dinilai lebih baik dan lebih pantas itu ketika dia menunjukkan etika yang baik kepada seseorang. Kemudian yang selanjutnya adalah berilmu agama
minimal lah paham mengenai agama, terus dapat membimbing, karena di situ dia dapat membimbing calon istri serta keluarga dan anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak berpenyakit, atau seperti mohon maaf, seperti AIDS, gila dan lain sebagainya. Kemudian rajin bekerja untuk kebaikan rumah tangga. Nah, di situ kan termasuk dalam suatu tanggung jawab ya. Nah, karena rajin bekerja adalah suatu kewajiban untuk sebagai seorang suami kepada keluarga, yaitu contohnya istri ya. Nah, karena rajin bekerja itu adalah suatu kewajiban bagi suami. Selanjutnya adalah penyebab haramnya sebuah pernikahan. Perempuan yang diharamkan menikah oleh laki-laki disebabkan karena keturunannya haram selamanya, yaitu seperti jelas serta dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, diharamkan kepada kamu menikahi ibumu, anakmu, saudaramu, dan saudara perempuan bagi saudara laki-laki, dan anak saudara perempuan bagi saudara perempuan. Seperti yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah nenek, yang ketiga adalah nenek. Nenek ini dari ibu bisa, dari bapak pun bisa, pokoknya dari nenek ataupun dari nenek dari ibu ataupun nenek dari bapak. Kemudian yang ketiga adalah saudara perempuan segaris atau satu bapak atau satu ibu. Kalau satu bapak itu seperdarah, kalau satu ibu itu sepersusuan. Kemudian anak perempuan kepada saudara lelaki maupun perempuan, yaitu semua anak saudara perempuan. Kemudian perempuan diharamkan menikah oleh laki-laki disebabkan oleh susuan, ialah ibu susuan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah peminangan. Peminangan itu ya luas ya pengertiannya, karena di sini kalau di dalam hadis hukum Islam itu peminangan itu memiliki cangkupan yang tersendiri atau berbeda dengan tema yang saya tuju. Jadinya mungkin bisa saya skip ya. Yang selanjutnya yaitu adalah rukun nikah. Setiap nikah itu memiliki rukun. Yang pertama adalah pengantin laki-laki, yang kedua adanya pengantin perempuan, yang ketiga hukumnya wajib, kemudian ada wali, kemudian ada 2 orang saksi laki-laki, dan ijab dan kabul akad nikah. Untuk syarat-syarat tadi sudah saya jelaskan ya, mengenai yang bagaimana seorang laki-laki yang atau suami yang cocok untuk seorang wanita dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ikhwanuddin selaku Kaprodi dan dosen pengampu mata kuliah hadis hukum Islam. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena tiada manusia yang luput dari kekurangan dan dosa. Baik, terima kasih, saya tutup. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bapak. Saya Nafa Aprilia pamit undur diri. Hukum keluarga Islam keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.